Sumsel 24 jam hari ini. Perlintasan kereta api di jalan masih menjadi momok bagi warga. Seperti yang terjadi di perlintasan kereta api dekat SMA Negeri 1 Muara Enim. Pengendara motor yang merupakan bapak dan anak ditabrak kereta api yang melintas. Beruntung meski terseret 350 meter, bapak dan anak ini selamat. Motor Vario yang dikendarai Tiormina Manurung yang berboncengan dengan anaknya Gina Silalahi terseret kereta api Babaranjang di perlintasan rel dekat SMA Negeri 1 Muara Enim. Video yang direkam warga ini terlihat jelas detik-detik sepeda motor terseret kereta api sejauh 350 meter. Korban yang masih selamat langsung ditolong warga untuk menjauh dari kereta api. Korban Gina terlihat histeris menangis sembari menelepon keluarganya untuk segera datang ke lokasi kejadian. Informasi yang dihimpun palpres.com, kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya hendak melintasi rel kereta api. Sebelum kejadian, petugas pos perlintasan kereta api memperingati korban agar jangan melintasi rel karena jaraknya sudah dekat. Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan korban, sehingga kecelakaan tak bisa dihindari. Saat terjadi tabrakan, korban langsung terpental dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan mengalami luka di bagian kepala, memar pelipis mata dan luka lecet di bagian perut. Sedangkan anak korban selamat tidak mengalami luka. Warga dan pengguna jalan yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke RSUD Dr. HM Merabain Muara Enim untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, manajer Humas PT KAI Divisi Regional 3 Palembang, Aida Suryanti, membenarkan kejadian tersebut. Dia meminta kepada petugas PT KAI sebagai operator terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk waspada dan tidak menerobos setiap melewati perlintasan kereta api yang dijaga maupun tidak dijaga, karena untuk keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat itu sendiri. Reporter Ahmad Fuadi, palpres.com. Pemirsa, Pertamina RU 3 Pelaju bakal mengembangkan kilang dengan pengolahan minyak dari bahan baku kelapa sawit. Ditargetkan Green Refinery ini akan mulai beroperasi tahun 2023. Jika beroperasi, Green Refinery ini merupakan satu-satunya pengolahan minyak terbesar di dunia. Sejumlah direksi PT Pertamina RU 3 Pelaju melakukan ramah tamah dengan sejumlah pimpinan media massa di Kota Palembang, termasuk Harian Umum Palembang Express dan palpres.com. Pertemuan yang berlangsung santai ini membahas sejumlah rencana pengembangan kilang yang akan dilakukan perusahaan milik negara tersebut. Sebelumnya, pimpinan media massa ini diajak mengelilingi kilang yang ada di Komplek Komperta Pelaju Palembang. Kawasan dengan luas 400 hektar ini merupakan pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak. General Manager RU 3 Pelaju M. Hasan Effendi menjelaskan, kilang Musi ini mulai beroperasi tahun 1904 dan merupakan kilang tertua di Indonesia. Saat ini pihaknya sedang mengembangkan pengolahan BBM berbahan baku kelapa sawit. Hal ini sebagai upaya mengganti minyak mentah sebagai bahan baku BBM yang saat ini mulai berkurang. Lebih jauh, kata Hasan Effendi, proses pendirian kilang Green Refinery ini masih dalam tahap analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ditargetkan pabrik minyak ini mulai beroperasi tahun 2023 mendatang. Diketahui Green Refinery ini sendiri mampu memproduksi minyak 20.000 barel per hari. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Semakin banyaknya hibah barang antik bernilai sejarah menambah koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa Palembang, terutama koleksi hibah peninggalan masa Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan warga di perairan Sungai Musi. Hal ini pula yang mendorong pengelola museum untuk menggelar kajian mendalam menelusuri bukti kuat bahwa Kota Palembang merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya. Senin 22 Februari kemarin, Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Emprayadi menerima hibah 74 buah barang antik dari Abu Bakar, warga Palembang. Hibah puluhan barang kuno yang diyakini bernilai sejarah masa Kerajaan Sriwijaya itu rata-rata ditemukan di lokasi yang sama, yakni sepanjang Sungai Musi ini. Hibah ini menambah panjang daftar koleksi museum milik Pemprov Sumatera Selatan terkait dugaan kuat keberadaan Kerajaan Sriwijaya berpusat di Kota Palembang.
Berbekal koleksi-koleksi tersebut, Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi berencana menggelar kajian ilmiah mengenai pembuktian pusat Kerajaan Sriwijaya di wilayah Kota Palembang. Sementara itu, Abu Bakar bersama rekannya Andi, warga yang menghibahkan barang bersejarah itu, mengaku bangga dengan harapan dapat mengedukasi generasi milenial untuk mengenal bukti-bukti peninggalan zaman dahulu. Reporter Sri Depi, juru kamera Alhadi Parit, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Memanfaatkan momen Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari, Balai Bahasa Sumatera Selatan mengajak masyarakat Palembang untuk bersama-sama melestarikan warisan budaya dengan mempertahankan bahasa lokal. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional Ahad 21 Februari kemarin dimeriahkan dengan sejumlah acara. Di antaranya senam bersama yang diikuti puluhan ibu-ibu di Jakabaring Sport City Palembang. Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan, Bapak Umar Solihan mengatakan, momen Hari Bahasa Ibu Internasional ini merupakan tonggak kesadaran masyarakat untuk menjaga bahasa ibu atau bahasa lokal. Momen ini menurut Umar sangat pas untuk mengingatkan masyarakat dalam melestarikan dan menjaga bahasa lokal yang merupakan warisan dari generasi ke generasi, sehingga perlu dijaga dan dipertahankan. Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Ibu Megawati mendukung upaya yang dilakukan Balai Bahasa dalam upaya pelestarian bahasa lokal di Sumsel. Reporter Kurniawan, juru kamera Alhadi Parit, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Depi, sampai jumpa.